Halo guys, jumpa lagi di channel Movie Time. Kali ini kita akan bahas alur cerita film komedi horor Indonesia yang berjudul Sekawan Limo. Film ini adalah sebuah film horor komedian yang disutradarai oleh Bayu Sekak yang juga rilis pada 4 Juli 2024. Film ini diawali dengan seorang anak muda bernama Bagas yang diundang datang ke acara podcast untuk menceritakan kisahnya saat dalam perjalanan pendakian ke Gunung Madiopuro. Alasan kedua host mengundang Bagas ke acara podcast karena adanya cerita mistis selama perjalanan dan itu sesuai dengan tema podcastnya. Singkat cerita, Bagas menceritakan perjalanan dia mendaki gunung tersebut, di mana Bagas memberanikan untuk mendaki gunung yang pertama kalinya untuk menemani seorang perempuan bernama Leni yang diperankan oleh Nadia Arina. Si Leni ini adalah teman satu kampusnya. Kemudian tibalah mereka di pos pendaftaran untuk mendaki Gunung Madiopuro. Di sana kedua penjaga pos memberitahu bahwa ada larangan untuk mendaki Gunung Madiopuro. Yang pertama, pendaki tidak boleh menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Dan yang kedua, tidak boleh mendaki dalam keadaan ganjil, harus dalam keadaan genap. Saat akan mendaki, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Diki. Di sini, Diki mengaku sudah berpengalaman mendaki banyak gunung. Karena Bagus dan Leni baru pertama kali naik gunung, mereka pun sepakat mengajak Diki. Ternyata, mereka memiliki niat yang sama, yaitu mendaki sampai ke puncak Gunung Madiopuro. Kemudian, Diki menawarkan diri untuk menjadi pemimpin karena dia sering naik gunung. Bagas dan Leni sebenarnya tidak keberatan jika Diki gabung, tapi jumlah mereka akan bertambah menjadi 3 orang, dan itu adalah larangan di Gunung Madiopuro. Tidak lama kemudian datang pendaki lain bernama Arjuna, di mana Arjuna mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendaki sampai puncak gunung. Arjuna bercerita kalau dia ketinggalan teman-teman rombongannya dan dia berharap nantinya akan bertemu teman-temannya di atas puncak gunung. Karena Arjuna mau gabung, maka kelompok mereka jadi berjumlah genap, dan itu membuat Bagas sedikit lega karena tidak akan melanggar aturan di gunung. Setelahnya mereka memulai melakukan perjalanan untuk sampai ke puncak gunung. Mereka harus melewati 3 pos sesuai yang ada di peta. Namun saat pergi di jalan, Diki malah menyuruh mereka untuk lewat jalan lain. Awalnya Bagas menolak usulan Diki karena jalan itu tidak ada di peta. Tapi Diki mengatakan kalau dia sudah berpengalaman dan ini adalah jalan cepat menuju ke pos 1. Namun selama perjalanan mereka merasakan keanehan mulai terjadi, di mana mereka tidak bisa menemukan lokasi pos 1. Padahal kalau menurut petunjuk di peta, jarak dari pos pendaftaran ke pos 1 hanya 1 jam perjalanan. Tapi mereka malah masuk ke dalam hutan semakin dalam tanpa arah. Karena hari sudah mulai gelap, mereka memutuskan mendirikan tenda untuk beristirahat. Di saat Bagas sedang mencari kayu bakar, Bagas melihat Leni jalan sendiri ke dalam hutan yang sebenarnya Bagas lihat barusan bukan Leni yang asli. Sementara Diki berteriak ketakutan karena melihat sosok yang sedang duduk di batu besar yang tidak jauh dari tenda mereka. Tapi ketika sosok itu menghilang, pada awalnya mereka mengira sosok itu adalah Dadamit penunggu hutan. Di sini Arjuna pun memberanikan diri untuk melihat secara langsung. Ternyata saat didekati, mereka melihat pria pingsan bernama Andrew. Mereka melihat kalau Andrew naik gunung hanya membawa gitar saja. Setelahnya mereka pun membawa Andrew ke dalam tenda untuk memberikan pertolongan. Kemudian Bagas mengatakan kalau Andrew ini adalah anak dari pengusaha kaya raya di kota. Setelah itu mereka pun makan sampai bercerita satu sama lain. Tapi saat giliran Leni ditanya, Leni malah meninggalkan mereka dan berkata ingin istirahat di dalam tenda. Kemudian muncul gelas balik kenangan Leni bersama ibunya. Jadi waktu itu Leni ingin pergi ke luar kota karena ada panggilan interview kerja. Singkat waktu, ibunya mengantar Leni menuju ke stasiun. Karena Leni mengerutu terus selama perjalanan, ibunya pun melajukan mobilnya dengan kencang agar cepat sampai di stasiun. Tapi naas, hal itu malah membuat mereka mengalami kecelakaan dan hanya Leni saja yang selamat. Tidak lama kemudian, Leni mendengar ada suara yang memanggil namanya. Sementara di luar tenda, Bagas menceritakan kalau dia sebenarnya menaruh rasa suka sama Leni. Tapi sebelum siap untuk mengungkapkan perasaannya, di sini Diki dan Arjuna menyarankan Bagas agar segera mengungkapkan perasaannya. Sementara itu, Andrew yang mulai sadar malah mengingat kejadian masa lalunya, di mana Andrew tidak sengaja membuat pacarnya menjadi hamil. Tapi Andrew tidak mau bertanggung jawab dan minta pacarnya untuk menggugurkan kandungannya. Setelah Andrew berteriak yang membuat Bagas dan Arjuna terkejut. Di sisi lain, Diki secara diam-diam melakukan ritual di sungai untuk mendapatkan batu jimat. Jadi inilah alasan kenapa Diki membawa mereka keluar dari jalur pendakian yang seharusnya, agar Diki bisa melakukan ritual di tempat itu. Tidak jauh dari sana ada sosok Dadamit yang meminta Diki untuk melunasi hutangnya. Karena sudah dapat batu jimatnya, Diki berniat untuk kabur meninggalkan mereka. Tapi hal itu malah ketahuan sama Arjuna yang tiba-tiba terbangun. Diki pun alibi kalau dia mana mungkin meninggalkan teman satu kelompoknya karena dia adalah pemimpin. Setelah istirahat di tenda, mereka mulai mengemasi barang-barang dan melanjutkan perjalanan di pagi hari. Tapi selama perjalanan mereka diganggu sama Dadamit di hutan. Bahkan Diki kembali bertemu dengan Dadamit yang ada di sungai. Singkat waktu, hari pun sudah siang. Mereka kembali istirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Di sini Leni kembali mempertanyakan arah sama Diki karena dari kemarin mereka belum sampai juga di puncak. Mendengar
Mendengar itu, Diki pun tidak menanggapi omongannya Leni. Saat sedang kencing, Diki malah disergap sama dedemit yang kemarin. Kemudian kita diperlihatkan masa lalunya Diki. Jadi Diki ini sudah kecanduan judi online. Hal itu malah membuatnya berhutang sama debt collector. Melihat debt collector menagih hutangnya, Diki pun kabur lewat pintu belakang. Tapi sayangnya debt collector itu malah kena musibah, terkena mesin gerinda hingga meninggoy. Hal itulah yang membuat Diki terus dikejar sama arwah debt collector. Tidak lama kemudian, Bagas dan yang lainnya mendatangi Diki untuk mempertanyakan tanggung jawab sebagai pemimpin. Namun tidak jauh di sana, Bagas melihat ada dua perempuan yang sedang turun gunung. Dengan ini mereka kembali ke jalur pendakian sesuai di peta. Sampainya di pos 2, mereka dipandangi aneh karena baru naik di hari ini. Setelah itu mereka pun istirahat untuk makan bakso sebentar. Tapi anehnya tukang bakso ini malah ketakutan saat melihat wajahnya Arjuna. Tukang bakso ini berkata kalau di antara mereka pasti melanggar aturan di gunung, makanya mereka sering diganggu. Singkat waktu, saat Bagas dan Andrew sedang mengisi air, datang dua remaja pendaki yang meminjam korek ke Bagas. Kedua remaja ini memberitahu Bagas jangan mendaki gunung sekarang karena di malam itu adalah malam satu suro, di mana mitosnya malam satu suro tidak boleh berpergian jauh. Sekejap Bagas merenungi perkataan dua orang itu, namun yang lainnya tidak mau mendengar dan tetap ingin melanjutkan pendakian ke puncak gunung. Di saat Bagas dan Leni sedang berduaan, Leni berkata kalau dia sedikit curiga dengan tingkah lakunya Diki. Leni berpesan agar lebih waspada sama Diki. Tidak lama kemudian, Leni mendengar suara yang memanggil namanya yang hampir saja membuat Leni jatuh ke jurang. Ditambah lagi, Leni melihat sosok yang sebenarnya adalah Arjuna yang lagi buang air. Saat sampai di danau, Leni menjelaskan kepada Bagas untuk mengambil barang-barangnya yang ada di tasnya Diki untuk jaga-jaga kalau nanti terjadi sesuatu. Baru saja Bagas ingin berbicara dengan Diki, Bagas melihat sendiri kalau Diki sedang melakukan ritual. Sementara Andrew dan Arjuna bertanya kepada pendaki lain soal keberadaan temannya Arjuna, tapi tidak ada satupun yang tahu. Kemudian kita diperlihatkan masa lalunya Arjuna, di mana Arjuna lagi dibully karena dia adalah anak koruptor. Sementara Bagas yang sedang mengecek isi tas, dia melihat ada batu jimatnya Diki. Hal itu malah membuat Leni semakin kesal dan memutuskan untuk mendaki seorang diri. Tidak ingin Leni pergi sendiri, Bagas pun terpaksa meninggalkan yang lainnya. Sesampainya di puncak, Leni berjalan ke sisi tebing puncak gunung untuk mengakhiri dirinya. Tapi untungnya Bagas tepat waktu untuk menangkap Leni yang mau loncat. Bagas pun bertanya sebenarnya apa tujuan Leni ke gunung ini. Leni pun berkata kalau dia ingin menyusul ibunya yang sudah meninggal. Tidak lama kemudian datang Diki dan Arjuna. Mereka mengira kalau Bagas dan Leni lagi bermesraan. Di sini Diki malah mengajak mereka untuk berfoto. Hal itu malah membuat Leni semakin marah dan mempertanyakan tujuan Diki untuk mendapatkan batu jimat. Mengetahui fakta itu, Leni dan Bagas pun memutuskan untuk turun berdua karena sudah tidak percaya lagi dengan Diki. Selama perjalanan, Leni mengungkapkan semua keluh kesahnya ketika ditinggal meninggal oleh ibunya. Setelah itu, mereka berdua saling bercerita, di mana Bagas bercerita saat dulu datang ke panti asuhan. Di sanalah Bagas mulai mengenal Leni yang ternyata satu kampus dengannya. Karena cerita itu, kedekatan Leni dan Bagas pun mulai terjalin hubungan. Di lain sisi, Diki dan yang lain mulai turun gunung karena hari sudah sore. Tapi secara tiba-tiba, Andrew malah disergap sama Kunti. Begitu juga dengan Diki yang pingsan melihat arwah debt collector. Tapi Arjuna tidak mengetahui hal itu dan terus berjalan sendiri. Sementara Bagas dan Leni yang mau turun gunung dikagetkan dengan kemunculan Poci yang malah bikin Leni menjadi lari ketakutan. Di lain sisi, Arjuna malah bertemu dengan sosok genderuwo di perjalanan. Terlihat semua orang mulai diganggu sama demit di hutan. Tapi anehnya, hanya Bagas saja yang tidak diganggu dari awal perjalanan. Sebelum berangkat, ibunya Bagas berpesan kalau hari keberangkatan mendekati malam satu suro. Sementara itu, mereka mulai mendirikan tenda untuk beristirahat. Di sini, mereka mulai menceritakan pengalaman mereka sebelum yang diganggu sama demit di hutan itu. Terlihat, Diki juga menyesali telah mengambil batu jimat dan memilih untuk membuangnya. Tapi di saat yang lain sedang sibuk di tenda, Andrew diam-diam malah mengut batu jimat yang dibuang sama Diki. Setelahnya, Arjuna mengajak Bagas untuk menemaninya buang air di semak-semak karena ia takut sendirian. Keesokan harinya, mereka memulai turun gunung. Tapi terjadi keganjilan, di mana mereka terus berputar di tempat yang sama, yaitu di tempat Arjuna buang air semalam. Mau seberapa jauh mereka melangkah, mereka kembali ke tempat yang sama. Mau tidak mau, mereka harus bertahan hidup di gunung dengan bekal yang semakin menipis. Untuk menghilangkan kesepian malam, Bagas mengajak Andrew untuk bernyanyi. Terlihat kilas balik masa lalu yang mereka sedang hadapi. Terlihat di sekitar tenda mereka ada dedemit yang memantau dari kejauhan. Keesokan harinya, mereka kembali melakukan perjalanan untuk turun gunung. Tapi yang ada, mereka masih terus berputar di tempat yang sama. Bahkan hal itu terus terjadi sampai 5 hari ke depan. Ditambah lagi, mereka juga makin sering diganggu sama demit di hutan itu. Karena perbekalan sudah habis, mereka pun terpaksa makan daging ular untuk bertahan hidup. Di sini, Bagas mulai mengingat perkataan tukang bakso kemarin. Kalau di antara mereka bisa saja ada demit yang mengikuti. Mereka pun saling tuduh satu sama lain kalau mereka adalah demit. Sampai Arjuna tidak sengaja bilang Leni ini adalah arwah yang meninggal bersama ibunya pas kecelakaan. Mendengar hal itu, Leni pun marah sama Bagas yang membicarakan masalah pribadinya. Tidak lama kemudian, Arjuna mulai kesurupan yang membuat semuanya ketakutan. Ditambah lagi, masing-masing dari
mereka malah diganggu sama demitnya masing-masing. Hal itu malah membuat semuanya berpencar ketakutan. Bagas mulai memahami makna dari pantangan tidak boleh melihat ke belakang, yang ternyata memiliki makna adalah tidak boleh terus meratapi masa lalu yang kelam, harus bisa bangkit menerimanya. Jadi semua demit yang mengganggu adalah bentuk dari penyesalan masa lalu yang belum selesai mereka hadapi. Bagas pun meminta Leni untuk berani melihat ke belakang kalau mau lepas dari Pochicha yang mengikutinya. Leni pun berani melihat Pochi itu, dan seketika Pochi itu berubah menjadi sosok ibunya. Di sini ibunya berpesan agar Leni mau mengikhlaskan kepergiannya. Dengan ini arwah ibunya pun bisa pergi dengan tenang. Setelah itu Bagas dan Leni mulai memberitahu yang lain untuk berani menghadap ke belakang dan menerima masa lalu mereka. Dimulai dari Andrew yang mau tanggung jawab atas kehamilan pacarnya. Jadi Andrew kabur dari tanggung jawabnya karena ayahnya tidak merestui hubungan Andrew dan pacarnya. Selanjutnya giliran Diki yang bertemu dengan arwah debt collector. Di sini Diki berjanji akan melunasi semua hutangnya dan memberikan santunan bagi keluarga debt collector. Sementara Arjuna masih terus dikejar sama sosok genderuwo. Jadi sosok itu terus mengejar Arjuna karena ingin menjadi temannya Arjuna. Kemudian muncul gelas balik saat Arjuna naik gunung bersama teman kampusnya. Jadi mereka hanya memanfaatkan Arjuna karena Arjuna adalah anak koruptor yang banyak duit. Saat Arjuna lagi buang air kecil, mereka meninggalkan Arjuna sendiri karena kehilangan keseimbangan. Arjuna pun jatuh ke jurang. Sejak saat itulah Arjuna masuk dalam daftar orang hilang. Mengetahui fakta itu, Arjuna pun lari sambil menangis karena baru mengetahui fakta kalau dia sebenarnya sudah meninggal. Tanpa sadar, Arjuna lari menuju jasadnya yang tergeletak di sana. Melihat itu, Bagas dan lainnya berkata kalau mereka ini adalah temannya Arjuna. Mereka pun akan turun dan memanggil tim SAR untuk mengevakuasi Arjuna. Di lain sisi, tim SAR sudah berusaha mencari keberadaan Bagas dan yang lainnya. Namun, tim SAR tidak berhasil menemukan mereka. Namun, secara tiba-tiba, mereka pun berhasil turun dari gunung dan meminta tim SAR untuk mengevakuasi jasadnya Arjuna. Setelah itu, mereka pun kembali bertemu dengan keluarganya masing-masing. Akan tetapi, arwah Arjuna tidak bisa terbang seperti hantu-hantu lainnya. Karena Arjuna masih ingin melihat Bagas dan Leni jadian. Bahkan, Arjuna juga muncul di dalam podcast, lagi duduk di atas salah satu host acara. Arjuna ingin melihat Leni dan Bagas ciuman. Nah, film pun berakhir. Secara keseluruhan, Sekawan Limo tidak hanya menawarkan hiburan melalui genre horor komedi, tapi juga menyampaikan pesan-pesan moral mendalam tentang persahabatan, keberanian, komunikasi, penghargaan terhadap tradisi, dan pentingnya berdamai dengan masa lalu. Oke guys, sampai di sini dulu movie time kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.